Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arif Mulan Saputra. Saya dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ciputat. Saya sebagai Ketua Umum periode 2020-2022. Saya membawakan materi tentang IPM. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman semua pada dari kelas lulus dari sekolah menengah pertama dan lanjut ke sekolah menengah kedua. Masa mendatang juga di SMK Muhammadiyah 1. Di sini saya akan membawa materi tentang IPM. Jadi apa sih itu IPM? Di sini saya akan menjelaskan. IPM itu ialah kepanjangan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dia adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amal ma'ruf nahi munkar ke kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, IPM adalah organisasi siswa khas yang ada di sekolah Muhammadiyah. Kenapa di sini dibilang khas yang ada di sekolah Muhammadiyah? Karena IPM itu adanya hanya di sekolah Muhammadiyah. Sebenarnya IPM itu hampir sama dengan OSIS. Cuman IPM itu luas. Kan OSIS hanya sebatas di lingkup sekolah. Tapi kalau IPM itu tidak hanya di lingkup sekolah. Kalau IPM itu ialah dia ada jenjangan kepemimpinan. Jadi di sekolah itu namanya IPM ranting, pimpinan ranting. Dia ada selanjutnya pimpinan-pimpinan. Ada pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, sampai pimpinan pusat. Ya, cuman ya di ranting itu ya sama seperti OSIS, jauh beda. Mungkin teman-teman juga jadi juga ada yang pernah IPM atau mungkin sudah paham, dan yang lain yang belum paham kita jelaskan di sini. IPM itu apa? Kan kalau OSIS hanya ada di sekolah karena cuma di sekolah. IPM juga sama IPM, cuman bedanya itu IPM lebih luas. Dan IPM ya hanya ada di sekolah-sekolah. Maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya. Di sini maksud dan tujuan IPM adalah ya terbentuknya pelajar muslim yang berilmu. Tujuan IPM di sini kita pelajar-pelajar muslim semua, mereka yang punya ilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Terus dalam rangka terampil itu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam sebenarnya. Itu sih maksud dan tujuan IPM. Saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang dirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 18 Juli 1991. Dikit lagi lah ya, IPM pengen milad. Atau 5 Syafar 1381 Hijriah. Embrio lahir organisasi pelajar sudah ada pada 1926. Bernama Siswa Projo di Madrasah Muhammadiyah Mu'alim di Yogyakarta. Jadi dulu embrio lahir organisasi pelajar juga sudah ada, cuma namanya IPM. Tapi namanya Siswa Projo. Terus latar belakang berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkaitan dengan berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik. Jadi kita di sini IPM juga membantu Muhammadiyah untuk kader-kader bagi pelajar kan. Pelajar itu kan masa depan generasi muda, itu perlu banget untuk ke depan.
Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor pelangsung penyempurna perjuangan. Selain itu, situasi dan kondisi politik di Indonesia tahun 60-an, yaitu pada masa berjayanya Orde Lama dan PKI atau Partai Komunis Indonesia, Muhammadiyah mendapat tantangan yang sangat berat dan menegakkan dan menjalankan misi. Ya, jadi orang-orang dulu dulu berani-berani, kenapa juga berani ya? Ini pada masa berjayanya Orde Lama dan PKI sendiri kan sejak PKI. Oleh karena itu, IPM terpanggil untuk mendukung misi Muhammadiyah serta menjadi pelopor pelangsung dan penyempurna perjuangan. Dengan demikian, kelahiran IPM mempunyai dua nilai strategis. Pertama, IPM sebagai aksentuator gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar. Jadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar ya, itu tugas kita, tugas IPM di kalangan pelajar kita melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi. Terus IPM juga sebagai lembaga kaderisasi Muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa mendatang. Yang tadi saya bilang, pelajar-pelajar itu generasi depan gitu, generasi masa depan, generasi pemuda-pemuda gitu. Dia itu masih namanya anak muda kan, masih punya jiwa-jiwa semangat. Di sini apa peran IPM sih? IPM setidaknya memiliki empat peran. Yaitu pertama, peran terhadap pelajar sebagai individu. Dalam hal paling sederhana, IPM ialah tempat untuk seorang individu, siswa atau pelajar untuk menempa dirinya dengan keahlian di berbagai bidang. IPM di tingkat pimpinan nanti atau sekolah punya kewajiban mengaktifkan minat dan bakat siswa yang ada. Berarti kan di sini tempat seorang individu pelajar lah untuk menempa dirinya dengan keahlian di berbagai bidang. Jadi peran IPM itu ya sebagai tempat itu sebisa pelajar yang mempunyai bakat. IPM tempatnya. Terus kewajiban IPM juga mengaktifkan minat dan bakat siswa yang ada. Kedua, peran terhadap Muhammadiyah. IPM punya tugas sebagai pelopor pelangsung dan penyempurna amanah Muhammadiyah. Dan pelopor pelangsung dan penyempurna Muhammadiyah. Berarti kita itu sebagai pelopor amanah Muhammadiyah. Tiga, yang ketiga peran terhadap Islam. Peran IPM terhadap Islam amat penting karena sebagai ortom Muhammadiyah, IPM perlu senantiasa menjaga nilai keislaman sekaligus menjadi pembaharu Islam. Yang terakhir, peran terhadap bangsa. IPM dalam lingkup yang lebih luas juga punya perhatian terhadap isu pendidikan dan turut membantu pemerintah dalam mengkampanyekan program sekaligus kritik. IPM itu luas gitu, bukan hanya sekolah. Kita bisa lihat di peran IPM aja, peran IPM terhadap bangsa. Keren gak sih? Peran terhadap bangsanya ada, yaitu IPM dalam lingkup yang lebih luas punya perhatian terhadap isu pendidikan dan turut membantu pemerintah dalam mengkampanyekan program sekaligus kira-kira kalian belum masuk ke sini IPM ya, layaknya manusia kamu tentu perlu ruang untuk meningkatkan kemampuan diri, ilmu, knowledge, dan jaringan koneksi. IPM bisa jadi tempat yang tepat. Ya menurut saya ini IPM sangat tepat. Tepat ya, karena IPM itu kalian bisa ngomong di depan orang banyak, jadi seorang pemateri seperti saya kan itu ya, gimana caranya ya, itu kan kalau saya lihat di IPM itu banyak yang mereka diajarkan di kelas gitu, jadi di IPM itu sangat bermanfaat ya. Karena tidak semua orang bisa dapat. Yang di IPM itu hanya orang-orang yang istimewa, hanya orang-orang yang mau, hanya orang-orang yang pengen dirinya itu lebih maju, dirinya itu lebih bisa, lebih mempunyai ilmu yang banyak, hanya ilmu akademik aja. Mereka pengen punya ilmu yang di luar itulah ya, mereka orang-orang istimewa, mereka orang-orang yang punya pemikiran terdepan. Menurut saya sih itu sangat perlu sih untuk masuk IPM karena manfaatnya sangat banyak.
IPM mempunyai trilogi IPM. Trilogi itu berarti 3 ya. 1, tertib ibadah. Untuk para anggotanya, IPM mengutamakan proses ibadah. Ibadah menjadi fondasi gerakan setiap orang yang terlibat di dalam sebagai muslim. Sama juga IPM katakan tertib ibadah itu ya kewajiban bukan ya tuntutan. Ya, kita harus ibadah menjadi fondasi gerakan setiap orang yang terlibat di dalam sebagai muslim. Sebagai muslim IPM doang seluruhnya. Kedua, tertib belajar. Setelah ibadah, proses belajar menjadi kelanjutan. Apapun yang dilakukan IPM perlu mengutamakan proses belajar. Secara khusus, yang tidak boleh mengesampingkan kepentingan akademik. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya itu ya, apapun yang dilakukan IPM itu perlu mengutamakan proses belajar. Jangan alasan karena pengen rapat IPM kan gitu, nggak mau belajar gara-gara ada IPM, tugas-tugas nggak dikerjakan. IPM nggak kayak gitu. IPM harus tertib belajar. Ini tidak boleh mengesampingkan. Jadi terus belajar juga harus bisa membagi-bagi waktu. Ya, IPM itu sebagai apa ya? Sebagai ya, organisasi gitu. Kita kan kita di IPM ini bisa mendapatkan 3 tertib organisasi. Poin ketiga ini sudah pasti perlu ditanamkan. Kenapa harus ditanamkan? Maksud IPM dan kegiatan adalah bentuk komitmen mempunyai manfaat orang lain, mentaati aturan organisasi. Ya karena ya, organisasi itu harus terstruktur, gimana harus lapor, gimana kita harus kayak gitu. Itu semua harus tertib gitu. Anggota safety, ketua, ya kita harus tertib berorganisasi. Gak boleh kita berorganisasi yang ya struktur hierarki IPM. IPM mempunyai struktur hierarki IPM. Ini tingkatan pimpinan. Kita di sini mempunyai 5 pimpinan. 1, pimpinan pusat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pimpinan pusat ini keberadaannya nasional. Jadi di seluruh Indonesia ini kerjanya pimpinan pusat. Dia berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta. Dia ada berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta pusat yang sama. Terus musyawarah tertinggi dia yaitu utama. Musyawarah tertinggi kedua yaitu tanwir. Ini seperti Muhammadiyah. Terus pimpinan wilayah IPM itu tingkatnya provinsi. Kayak kita Banten. Berarti kita pimpinan wilayah IPM itu ya Banten. Jadi dia bertanggung jawab di provinsi Banten. Dan musyawarah tertingginya yaitu musyawarah wilayah atau Musyawil. Dia itu dilakukan 2 tahun sekali. Konferensi pimpinan wilayah itu apa ya? Musyawarah tertinggi kedua ya. Konferensi pimpinan wilayah atau Konfiwil. Terus pimpinan daerah IPM itu setingkat kabupaten atau kota. Contohnya, ya kita ada di kota Tangsel kan. Berarti pimpinan daerah kita itu ya Tangsel. Dan musyawarah tertingginya itu musyawarah daerah atau musda. Terus yang tertinggi kedua itu konferensi pimpinan daerah. Tidak. Terus pimpinan cabang IPM itu ya setingkat kecamatan. Musyawarah cabang itu musyawarah tertinggi atau muscap, musyawarah cabang. Terus musyawarah tertinggi kedua yaitu konferensi pimpinan cabang atau konfijak. Yang terakhir pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu bertempat di sekolah atau desa, lebih kecil. Terus musyawarah tertingginya hanya musyawarah ranting. Di sini kalau kita lihat itu periode-periodenya masa jabatan. Kalau dari pimpinan pusat sampai pimpinan cabang, dia mempunyai masa jabatannya 2 periode. Hanya 2 periode. Hanya satu periode, cuma satu periodenya 2 tahun. Per periode dari pimpinan pusat sampai pimpinan cabang itu satu periodenya 2 tahun. Cuma kalau pimpinan ranting satu periodenya hanya 1 tahun. Kenapa hanya 1 tahun? Karena yang megang
pusat sampai cabang itu ada konferensinya. Ya, konferensi itu kayak nggak dari pusat itu kan ada tanwir ya, bedanya pusat itu tanwir, terus wilayah IPM, terus daerah cabang itu ada konferensi. Itu konferensi itu apa sih? Konferensi itu ya seperti lebaran, apa ya, eh, pembacaan pertanggungjawaban setengah periode. Jadi kan 2 tahun, berarti setahun pertama itu pembacaan LPJ yang setengah periode. Nanti pembacaan LPJ seluruhnya baru ada di musyawarah cabang, musyawarah tinggi. Itu sih, nah, di musyawarah daerah, musyawarah wilayah, terus konferensi pimpinan daerah. Itulah yang konferensi itu yang pembacaan LPJ setengah periode. Struktur bidang PM, eh, saya akan membacakan untuk bidang di pimpinan ranting. Di pimpinan ranting itu ada bidang perkaderan, bidang kajian dakwah Islam, bidang pengkajian ilmu pengetahuan, bidang apresiasi seni budaya dan olahraga, bidang advokasi, bidang himawati, dan bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Jadi di ranting itu hanya ada 7 bidang. Sedangkan di cabang sama hanya ada 7 bidang yang tadi saya sebutkan, perkaderan, IP, ASPO, ADVO, himawati. Terus yang berbeda itu ya di PP sama PW PD, di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Jadi dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah itu ada bidang organisasi. Cuman kalau di pimpinan pusat ada bidang organisasi sama bidang hubungan dan kerjasama internasional. Itu ada di PP. Terus kalau di pimpinan wilayah cuma hanya nambah bidang organisasi aja. Terus kalau di PD itu pimpinan daerah hanya nambah bidang organisasi. Itu struktur bidang IPM. Saya akan menjelaskan tentang logo IPM. Saya lihat tentang logo IPM. Ini yang berbentuk runcing ya. Bentuk segi 5 perisai. Segi 5 perisai. Yang seperti pena. Yang runcing di bawah merupakan deformasi bentuk menggambarkan pen. Benar sekali. Runcing ke bawah. Terus warna kuning berarti keilmuan, warna putih berarti kesucian, warna merah berarti. Di sini nggak ada SARS. Jadi di logo IPM itu nanti kalian bisa lihat ya, di logo IPM. Di logo IPM itu ada warna kuning, putih, merah, hijau, dan hitam. Di sini warna kuning berarti keilmuan. Berarti di logo ini orang yang itu punya ilmu. Dia putih berarti kesucian, ibadah. Merah berarti keberanian, berarti mereka berani segala macam, berani depan, berani bertanggung jawab. Terus ada hijau berarti kehormatan, hitam berarti kehormatan. Terus di tengahnya di sini ada gambar matahari. Gambar matahari yang berwarna kuning menunjukkan bahwa IPM adalah kader Muhammadiyah matahari. Berarti ini kita menunjukkan kalau kita ini kader Muhammadiyah. Terus di tengah bulatan matahari terdapat gambar kitab Al-Quran yang berarti sumber pengetahuan. Kitab itu juga apa ya? Udah ilmunya itu ya Al-Quran, semua sumbernya itu ya ada di pengetahuan. Semua itu ya ada di Al-Quran. Terus di bawah bulatan matahari terdapat tulisan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam ayat 1. Nun wal qalam. Terus artinya nun demi pena dan apa yang dituliskan. Ini sering banget sih anak IPM kalau emang penutupan itu sering membawa nun wal qalam. Terus tulisan Al-Quran tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Arab warna hitam dan merupakan semboyan IPM. Berarti semboyan IPM kita itu ya nun wal qalam. Huruf IPM berwarna merah dengan kontur hitam. Terus merah berarti berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam. Anak IPM mengemban juga sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna usaha. Ya, berarti kita harus berani serta aktif menyampaikan dakwah Islam. Berarti logo udah
desa atau kelurahan, sekolah atau madrasah atau pondok pesantren, asuhan, masjid, musola. Ranting IPM adalah kesatuan anggota di sekolah atau madrasah atau pondok pesantren atau masjid atau musola atau panti asuhan atau desa atau kelurahan yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota, sehingga yang disebut dengan pimpinan ranting IPM tidak hanya yang berkedudukan di sekolah saja, akan tetapi juga yang berkedudukan di desa atau kelurahan, panti asuhan dan masjid atau musola. Ya, anggotanya adalah pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah maupun Muhammadiyah setingkat SMP dan atau SMA, serta pelajar muslim yang berusia 12 tahun sampai 21 tahun yang terdaftar sebagai anggota ikatan pelajar Muhammadiyah. Di sini ya syaratnya dia minimal sangat itu 12 tahun dan maksimal batasan tahun IPM ya 21 tahun. Berarti kalau udah 22 itu ya jangan bisa IPM, ya udah lebih batas umur. Di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas untuk masing-masing jabatan dan struktur pimpinan IPM. Itu satu, ketua umum. Ketua umum itu memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan. Nanti ketua umum ini bertanggung jawab semuanya, bertanggung jawab anggota semuanya. Periode dia pokoknya dia paling bertanggung jawab. Terus ketua umum itu mengkoordinasikan struktur kepemimpinannya. Terus menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Menandatangani surat. Berarti di sini menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Berarti seorang ketua umum itu nggak hanya menetapkan kebijaksanaan, tapi dia harus mempersiapkan dan merencanakan oleh aparat kepengurusan, oleh tim-tim dia lah, oleh tim-tim dia sendiri di periode dia, baru dia menandatangani. Dan ketua umum itu memimpin rapat di setiap rapat, ketua umum. Terus menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Berarti ketua umum itu tidak boleh egois. Ketua umum itu harus menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan itu ya berdasarkan musyawarah. Jangan tiba-tiba, oh ya udah kayak gini aja, gue mau kayak gini kan. Pokoknya harus kayak gitu. Ketua umum nggak boleh kayak gitu. Itu harus musyawarah gitu. Musyawarah sama tim untuk mencapai mufakat, baru menetapkan kebijakan, baru bisa. Ya, kita harus musyawarah dengan matang. Apa resikonya, apa keuntungannya, apa. Ini harus benar-benar bijaksana. Terus setiap saat mengevaluasi kegiatan ketua itu setiap saat mengevaluasi kegiatan kayak pengurus ini kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa bidang kayak gitu, ada kekurangan apa, dievaluasi sama dia, dibenarkan kembali kan, biar kedepannya jangan kayak gitu, meluruskan kembali ya yang salah diluruskan. Itulah fungsinya mengevaluasi. Dua, ada ketua bidang. Ketua bidang bersama-sama ketua umum menetapkan bidang. Berarti di sini ya ketua bidang itu bermusyawarah bersama ketua umum untuk menetapkan kebijakan. Terus memberikan syarat kepada ketua umum dalam rangka keputusan yang tadi saya bahas untuk menetapkan keputusan. Ya ada musyawarah ketua bidang. Terus menggantikan ketua bila ketua umum berhalangan. Semisal ketua umum nggak ada, digantikan ketua bidang. Ketua bidang apa dulu di bawahnya ketua umum itu ada ketua bidang apa? Nggak boleh dilengkap. Jadi itu harus struktur. Berarti habis ketua umum kan ketua bidang kan. Nanti misalkan ketua umum nggak ada, berarti ketua perkaderan yang menggantikan ketua umum untuk memimpin rapat. Terus memimpin dan mengkoordinasikan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang. Berarti ketua bidang juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai amanah. Maaf di HP saya lanjut. Tadi kan udah sekretaris saja, itu sekretaris bidang. Sekretaris bidang itu akan membantu tugas kesekretariatan. Terus menggantikan sekretaris bila sekretaris umum berhalangan hadir. Terus menyiapkan laporan surat hasil rapat dan evaluasi kegiatan bidang. Terus yang kelima, bendahara dan wakil bendahara. Bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan atau pengeluaran biaya yang diperlukan.
transparansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk bertanggung jawab. Terus bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Terus bersama ketua menandatangani surat yang berkaitan dengan dana atau uang. Terakhir, 6, anggota bidang. Bersama ketua bidang dan sekretaris bidang menjalankan kebijakan bidang tanggung jawab atas aktivitas kesiswaan khusus. Itu tugas masing-masing jabatan di struktur pimpinan ranting. Semua perlu diusahain, semua perlu diprosesin. Jangan buru-buru, kenal aja dulu, baru nanti kamu bisa tahu. Terima kasih, semoga hari ini menyenangkan. Pandemi ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan, tapi semuanya harus tetap berjalan dan percaya kita akan segera. Mungkin ini saja sih materi payment yang bisa saya bawakan, saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk saya sendiri. Mungkin atau kalau ada yang ingin bertanya tentang payment, bisa tanyakan langsung sama saya. Bisa tanyakan sama kelas ya, atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Saya juga ada Instagram itu nanti ya, bisa dicari, tanya ke kelas saya, tanya tentang IPM, tentang materi tadi yang kurang jelas, silahkan ditanya. Saya terbuka, tanya aja kepada saya. Mungkin ini ya saja yang bisa saya katakan. Maaf, lalu tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan. Mungkin saya yang bisa sampaikan. Maaf, kalau turun. Assalamualaikum.